Halo, kali ini kita mau coba menelaah sebuah perenungan yang cukup mendalam nih. Iya, halo. Intinya soal gimana ya menyeimbangkan antara hal-hal yang sementara dalam hidup kita, kayak ya kekayaan, kuasa, popularitas, tapi juga sebaliknya kekurangan atau kelemahan. Dengan tujuan yang kita anggap kekal, gitu ya? Betul. Nah, sumber kita kali ini catatan reflektif Anda sendiri dari perspektif spiritualitas Kristen. Mari kita cobain gali bareng-bareng ya esensinya. Oke, siap. Oke, mari kita mulai bedah nih. Catatan ini kan diawali dengan semacam peringatan ya. Jangan sampai kita tersesat. Tersesat gimana tuh? Ya, tersesat ngejar atau malah sebaliknya, terlalu menghindari hal-hal yang sifatnya fana. Contohnya ya harta, kuasa, kenikmatan duniawi gitu. Oke. Catatan Anda menekankan, ini bukan dosa punyanya, tapi jadi masalah kalau kita sampai mencintainya. Jadi tujuan utama hidup gitu. Iya ya. Cinta uang akar kejahatannya. Nah itu dia. Anda kutip 1 Timotius 6:10 sama Matius 6:24 soal nggak bisa mengabdi pada Allah dan Mamon. Mamon ini kan sering diartikan kekayaan atau hal duniawi yang dipuja ya. Betul. Bahkan Salomo yang kayanya punya segalanya, di ujung kitab Pengkhotbah dia bilang apa? Intinya takut akan Tuhan dan pegang perintahnya. Itu yang utama. Jadi fokusnya ke cintanya itu ya, bukan sekedar punya atau nggak punya. Iya. Menurut catatan Anda, bahayanya apa sih kalau kita sampai cinta hal duniawi ini? Nah, ini perlu dicatat nih. Sumber ini menyoroti beberapa resiko spesifik. Jadi fokus berlebihan ke hal duniawi itu bisa, satu, menumpulkan kepekaan rohani kita. Oke. Bikin nggak peka ya. Iya. Terus bisa bikin kita merasa cukup, jadi kayak nggak perlu Tuhan lagi. Dan akhirnya ya kita bersandar pada dunia, bukan pada Dia. Jadi semacam kemandirian palsu gitu ya? Bisa dibilang begitu. Tapi, nah ini penting, ada nuansanya juga. Catatan Anda kan juga ngasih contoh, Oh iya, contoh siapa aja tuh? kayak Yusuf di Mesir, Daniel di Babel, atau Lydia di Perjanjian Baru. Mereka kan orang-orang yang ya bisa dibilang kaya atau punya kedudukan. Tapi tetap dipakai Tuhan ya hatinya. Tepat. Jadi intinya bukan soal statusnya, punya atau nggak punya, tapi lebih ke sikap hati kita. Gimana kita memandang apa yang dipercayakan itu. Oke. Sikap hati jadi kunci ya, kalau soal kelimpahan. Nah, ini membawa kita ke sisi lain yang juga Anda bahas nih. Sisi yang mana? Gimana kalau kondisinya sebaliknya? Miskin, lemah, atau mungkin kesepian? Catatan Anda ini punya pandangan yang, cukup unik ya. Beda dari anggapan umum. Oh, soal itu ya. Ya, emang beda. Kondisi kayak gitu nggak dilihat sebagai kutukan atau kegagalan kan? Malah disebut arena latihan iman. Tuh sekali. Ada kutipan dari Yakobus kan, Allah memilih yang miskin di dunia untuk jadi kaya dalam iman. Ah iya, Yakobus 2:5. Sama yang di 2 Korintus itu ya. Justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Nah, itu dia. 2 Korintus 12:9. Pernah nggak sih Anda pendengar kami, coba lihat tantangan hidup Anda dari kacamata kayak gini? Ini dalam sih. Ini menyentuh pertanyaan mendasar ya soal gimana sih Tuhan menilai. Refleksi Anda kan bilang cara Tuhan melihat itu beda banget sama dunia. Beda gimana tuh? Dia nggak terpaku pada status lahiriah. Mau kaya, miskin, kuat, lemah, itu bukan patokan utama. Yang dia lihat itu kondisi hati. Hati ya, kesediaan untuk taat dan percaya gitu. Iya, kayak di 1 Samuel 16:7 itu kan, Tuhan melihat hati. Jadi semua keadaan eksternal ini, kaya atau miskin, kuat atau lemah, itu cuma fase sementara aja. Sementara ya, kayak Paulus bilang di Filipi itu ya, dia bisa dalam segala keadaan. Tepat. Filipi 4 ayat 12-13, jadi fokusnya itu bukan pada keadaannya, tapi pada apa yang Tuhan sedang bentuk di dalam diri kita lewat keadaan itu. Kepercayaan pada Tuhan, itu yang harusnya jadi jangkar kekal kita. Kalau gitu pertanyaannya, gimana caranya seseorang bisa tetap bersuka cita? Apalagi kalau kondisinya sulit, misal kekurangan materi atau kelemahan fisik. Anda kan mengutip contoh menarik dari Habakuk ya, nabi yang tetap sorak-sorai dalam Tuhan meskipun ya secara materi lagi nggak ada apa-apa. Iya, Habakuk 3 ayat 17-18. Itu contoh yang kuat banget. Nah, menurut catatan Anda, sukacita sejati itu datangnya dari mana dong kalau gitu? Bukan dari luar ya berarti? Bukan. Sumber sukacitanya itu, menurut pemikiran ini, sifatnya internal dan relasional. Datangnya dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Hubungan ya? Iya, terus dari kesadaran kita akan makna hidup yang lebih besar di hadapannya,
Dan juga dari karya Roh Kudus yang tinggal di dalam diri orang percaya. Jadi, nggak bergantung kondisi luar. Oke, internal dan relasional. Lalu, gimana nih bisa lebih praktis gitu, diwujudkan sehari-hari? Catatan Anda kan nggak cuma konsep ya, tapi ada langkah konkretnya juga. Ada beberapa langkah praktis untuk hidup bertanggung jawab dan tetap sukacita, ya, meskipun dalam keterbatasan. Apa aja tuh? Misalnya, Pertama, pentingnya menerima kenyataan, tapi menerimanya dengan iman, bukan dengan putus asa atau kepahitan. oke, kayak di 2 Korintus 4:16 itu ya, jangan tawar hati walau manusia lahiriah merosot. Betul, itu dia. Artinya memilih untuk melihat melampaui situasi sesaat yang kelihatan. Sip. Terus apa lagi? Kedua, memusatkan penilaian diri pada standar Tuhan, bukan pada apa kata dunia atau kata orang. Ini penting banget sih, biar nggak gampang goyah ya. Iya. Ketiga, nah ini menarik, memberi dan melayani. Tapi dari apa yang ada pada kita, sekecil apapun itu. Bukan nunggu sampai punya banyak dulu. Kayak kisah janda miskin di Injil Markus ya, yang dipuji Yesus itu kan? Tepat. Markus 12:43. Bukan soal jumlahnya, tapi lagi-lagi sikap hati dalam memberi. Prinsip ini juga ada di 2 Korintus 8 ayat 12. Oke. Ada lagi? Keempat, pentingnya menjaga persekutuan, komunitas yang saling mendukung. Kayak di Galatia 6 ayat 2, saling menanggung beban. Iya, nggak bisa sendirian ya. Nggak bisa. Dan kelima, membiasakan diri untuk mengucap syukur. Dalam segala hal, kayak pesan di 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 itu. Mengucap syukur dalam segala hal, oke? Jadi intinya, kebesaran seseorang dalam perspektif ini itu bukan karena status dunianya, tapi karena Allah tinggal dan bekerja di dalam dirinya. Jadi kalau kita rangkum nih ya, perenungan yang Anda bagikan ini intinya mengajak kita jujur ya. Jujur melihat ketegangan antara fokus ke hal yang sementara sama pegang teguh apa yang kita imani sebagai kekal. Iya, semacam itu. Pesan utamanya jelas banget. Nilai diri kita itu nggak ditentukan status luar. Mau kaya atau miskin, kuat atau lemah, punya pasangan atau sendiri. Bukan itu intinya. Betul. Yang paling penting, menurut sumber ini, adalah arah fokus hati kita dan hubungan kita dengan Tuhan di tengah semua dinamika hidup itu. Nah, mungkin sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan reflektif ya. Buat Anda pendengar, coba bawa pulang. Boleh. Apa tuh? Sumber ini kan mendorong kita evaluasi hidup bukan dari label status kita sekarang, tapi dari jangkar utama hati kita tertambat di mana. Jangkar hati ya. Ya, jadi coba deh tanya ke diri sendiri, dengan semua yang Anda punya atau nggak punya sekarang ini, jangkar sejati Anda itu lagi nempel di mana? Di ombak-ombak sementara kehidupan ini? Atau di pantai tujuan yang kekal itu? Pertanyaan yang bagus banget. Mungkin ada pergeseran perspektif kecil yang bisa muncul dari pertanyaan itu buat Anda hari ini. Siapa tahu? Terima kasih banyak sudah berbagi dan menyelami kedalaman materi ini bersama kami. Sama-sama.